Cara menanam merica di musim kemarau yang paling penting di sini yang harus kita perhatikan teman-teman. Kenapa bibit merica ini kita buat melingkar seperti ini pada lubang, dan kemudian kenapa pada bagian batangnya kita arahkan ke atas menuju ke tiang seluruh panjat, dan juga ujungnya sedikit kita arahkan. Nah, tujuannya agar supaya tidak mudah mengeringkan air yang terdapat di dalam bibit ini pada saat kita menanam di musim kemarau. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, tentunya dengan cara mempraktekannya langsung, dan saya akan perlihatkan ke teman-teman agar kita sama-sama paham. Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi bersama tutorial Bang Tani. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara untuk menanam merica yang tidak disambung dengan melada pada saat musim kemarau. Nah, buat teman-teman yang ingin menanam di musim kemarau, simak videonya sampai selesai. Yang pertama, buat lubang kira-kira diameternya 30 ya teman-teman. Diameter 30 lubangnya bisa kita buat seperti ini. Kemudian kedalamannya sekitar 15-20 cm. Nah, langkah awal pada saat bibit mericanya, ladanya sudah siap seperti ini, pohon di bagian paling bawah seperti ini arahkan ke atas. Dan yang kedua, lingkarkan bibit ini di bagian di bawah lubang seperti ini ya teman-teman. Ini nanti akan kita timbun pohon paling bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Ini nanti punya tujuan. Dan kemudian, nah setelah kita melingkarkan seperti ini, akan kita timbun sedikit ya teman-teman. Kita timbun seperti ini. Kita menimbunnya jangan terlalu full ya teman-teman, agar supaya mempermudah kita menyimpan pupuk di dalam lubang yang sudah kita bentuk seperti ini dan tidak mudah hanyut di bawah air. Kemudian cara menanam di musim kemarau ini, kenapa ujungnya sedikit kita arahkan di tiang seluruh panjat, dan kemudian kenapa ujung paling bagian batang bawah kita juga arahkan. Yang biasanya sering terjadi, biasanya hangus dikarenakan paparan sinar matahari ya teman-teman di bagian ujung yang ditimbulkan ini. Nah, kalau misalnya ujungnya tidak hidup, nanti kedepannya pasti di tulang-tulang ruas yang kita timbun ini pasti akan tumbuh tunas baru dan akan mengarah ke tiang seluruh panjat. Inilah salah satu cara untuk menangani pada saat kita melakukan penanaman di musim kemarau teman-teman, agar supaya tidak terjadi yang namanya selalu kegagalan pada saat kita melakukan penanaman merica. Agar supaya bibit mericanya tidak mudah mati teman-teman pada saat kita menanam di musim kemarau, sebaiknya kita berikan sebagai pendingin bibit merica yang akan memanjat ini teman-teman, dengan cara memberikan sebuah kayu agar supaya bibit mericanya tetap dingin di balik kayu yang kita berikan, seperti contoh yang saya perlihatkan di sini teman-teman. Nah, caranya seperti ini, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita gunakan saja kayu yang ada di kebun, seperti misalnya contoh dari sisa-sisa papan atau sisa kayu. Kita arahkan sedikit ke arah tiang seluruh panjat seperti ini. Nah, kemudian kayunya kita masukkan ke dalam lubang. Otomatis pada saat matahari bersinar dari depan saya ini akan menaungi bibit yang kita sembunyikan di balik kayu seperti ini teman-teman. Nah, inilah salah satu cara untuk mencegah jangan sampai mati pada saat kita melakukan penanaman di musim kemarau. Kemudian yang terakhir, pastinya teman-teman mengatakan bahwa kenapa tutorial Bang Tani tidak melakukan penutupan pada bagian atas dengan menggunakan dedaunan ataupun rumput-rumput. Nah, menurut saya rumput atau dedaunan ini bisa menimbulkan sebuah jamur ya teman-teman. Kemudian pada saat turun hujan, menghambat hujan masuknya ke dalam lubang sehingga tidak mudah diserap oleh akar merica yang akan tumbuh. Kemudian pada saat kita akan melakukan pemupukan, lebih mempermudah kita menyimpan pupuk tidak mudah hanyut ya teman-teman. Pada saat lubang posisinya seperti ini, dan juga lubang juga berfungsi sebagai penghalang matahari pada saat sore hari dengan adanya bantuan pendingin dengan memberikan sebuah kayu, yaitu naungannya ya teman-teman. Saat matahari terbit dari kiri kanan depan saya ini teman-teman, di sini ada tiang yang menghalangi matahari pada saat sore hari, dan di pagi hari ada kayu di sebelah kiri depan saya ini yang menghalangi agar tidak terpapar sinar matahari. Oke teman-teman semua pecinta tanaman lada dimanapun berada, itulah tadi video sedikit pengalaman yang selalu saya terapkan di kebun yang bisa saya perlihatkan. Semoga saja bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.